Oke, shalom Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum udah jam berapa ya? Saya 5 menit aja. Oke. Saya gak bisa lama-lama Bapak Ibu. Gak bisa cepat-cepat juga. Singkat pada jalan saya. Bapak Ibu, saya pertama kali ketemu Tuhan, yaitu pertama kali gara-gara nilai saya jelek. Saya lahir warnanya hijau, tidak seputih Cinensi, seputih Cilidia enggak, tapi hijau Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh, saudara-saudara semua. Saya lahirnya hijau gitu ya, hitam. Terus kemudian besar dengan bicara yang gagap, yang ngomongnya perlu berapa tahun alirnya keluar dari mulut saya. Setiap kali keluarga saya nyanyi, maka saya dipinggirin karena suara saya tidak terlalu bagus. Orang Ambon atau orang Maluku bilang suaranya kiri, artinya fals, jelek, dan saya disuruh pinggir. Saya boleh pinjam rebana? Ini adalah alat pertama kali buat saya melayani. Hari itu saya gak bisa nari. Hari itu saya duduk di samping papa saya main keyboard, dan saya cuma duduk di samping keyboard dan saya cuma begini ya. Setiap lagu yang dinyanyikan saya akan ketuk. Tanpa saya sadari, Pak gembalanya berkata gini, biarin anaknya main. Karena nyanyi toh saya nggak bisa. Nyanyi suaranya dipinggirin. Semalam orkestra besar di sini, nada do. Gitu ya. Dan saya bilang, Tuhan tolong jangan ada Samuel yang tidur dalam hadirat Tuhan. Dan jangan jadi Samuel yang tidur di dalam hadirat Tuhan. Lagi khotbah ada yang tidur, sampai berdoa tidak jadi Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, waktu saya SMP, saya nilainya jelek, saya nangis. Saya nggak tahu saya mau ngomong sama siapa, saya nangis. Saya hampir panggilannya sama dengan Cinensi. Saya bilang, Tuhan kakak nilainya jelek Tuhan. Kalau tidak tolong saya, bagaimana siapa yang tolong? Adik saya punya nilainya ranking 1 terus. Tapi saya ranking 1 juga tidak, 10 besar tidak, terakhir nilainya paling tinggi 7. Itu toh cuma berapa Tuhan? Bapak Ibu, tanpa cerita yang panjang, singkat, hari itu pada waktu umur 12 tahun, saya didatangi di kamar saya. Ada cahaya yang begitu terang masuk, dan saya nggak bisa lihat. Begitu saya mau lihat, tempat tidur saya digoncang semuanya. Saya bilang, Tuhan, ini apa? Benar-benar seperti tidak cahaya, tidak seperti ini, terang banget. Itu permulaan saya ketemu dengan Tuhan. Dan mulailah perjalanan hidup saya. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya mengenal dengan seorang wanita yang bukan sekarang. Saya suka yang putih, rambut yang panjang. Waduh. Wah, ini Bapak Ibu. Dan dia kuliahnya di Manado. Saya harus berjaga benteng kalau orang Bahtera pasukan jaga kota. Singkat cerita, dia ketemu dengan yang lainnya, dan saya lari ke menara doa. Hebat ya, ada orang putus cinta lari ke menara doa. Saya lari ke menara doa, kayak nada yang tadi, lagi nada yang tadi. Dan saya nyanyi, Kaku sembah. Nyanyi terus sok bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu itu mungkin Tuhan lihat yang beda. Karena bahasa Inggris hari itu saya masih lari-lari, nggak mau belajar dengan tekun. Saya teriak gini, Tuhan, kill me. Tuhan, kill me. Saya mau teriak, Tuhan sembuhkan saya, tapi saya teriak, Tuhan kill me. Harusnya kill me ya, kill me. Tapi teriak, kill me, kill me. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu permulaan saya letakkan semuanya. Saya letakin semuanya. Sekolah saya, kuliah saya, buat beasiswa saya tinggalin. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau ikut engkau Tuhan. Papa saya berkata gini,
kamu nanti punya ijazah mau ngapain? Lulus S1 saya bersyukur banget Bapak Ibu yang tadi ranking terakhir itu bisa lulus. Saya urutan dari sekitar 1.000 orang dari universitas di Papua. Saya masuk golongan yang 10 besar, urutan yang ke-7 hari itu. Dan saya tinggalin semua dan saya berkata, udah saya ikut. Papa saya, mama saya, ibu rohani saya bilang, kenapa? Ibu rohani saya berkata, kenapa ambil anak saya? Mama saya berkata, nanti gimana? Tapi saya tinggal. Dan itu yang buat saya bilang, Tuhan, kalau kau sembuhkan saya hari itu mungkin karena saya salah teriak, kill me. Tapi Tuhan, biar saya melayani Tuhan. Saya gak punya suara yang bagus, WL pun gak bisa. Hari itu WL yang pimpin pujian itu sakit dan datang dia kasih mic ke saya. Kamu lanjutkan. Bapak Ibu, saya gemetar. Saya lihat ratusan orang di depan dan saya tutup mata, saya bilang, Tuhan, ini sekolah minggu yang saya pimpin. Itu awal saya nyanyi dan saya bilang, Tuhan, gak peduli suara saya kiri, fals, tapi saya menyanyi buat Tuhan. Toh dulu berapa tahun saya gak bisa ngomong lancar, tapi biar hari ini suara ini menggerakkan surga untuk bergerak. Suara ini menggerakkan surga untuk bergerak. Toh gak bisa Tuhan, saya gak punya cerita yang lainnya, tapi saya tahu saya bisa karena ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, gak bisa Bapak Ibu nyanyi aja fals. Tapi dalam hadirat Tuhan dia ubah semuanya. Itu yang buat saya gak bisa lari Bapak Ibu. Toh ke luar negeri semuanya Tuhan yang atur. Saya punya keluarga, mama saya jualan kue. Kalau Ibu Iren pernah sampai ya Bu ya, di kota saya. Kalau waktu ibu datang mungkin saya masih jual kue. Gak ada sama-sama melayani. Tapi karena saya dengar, ayo ikut. Masukkan diri Bapak Ibu, masukkan diri saudara semua di dalam panggilannya. Maka Tuhan yang akan buat semuanya. Entah Bapak Ibu mau teriak, saudara semuanya teriak, kill me, Tuhan akan dengar, dia sembuhkan. Saudara mau teriak bulir-bulir darah Yesus, tapi dia dengar bilur-bilur darah Yesus. Saudara boleh kepleset ngomongnya, tapi Tuhan tahu hatimu. Saya nggak tahu, tapi Tuhan sedang cari generasi ini untuk berdiri melanjutkan. Loh, ini generasi yang melanjutkan generasi di atas kita. Kalau saudara tidak berdiri, gak ada yang lanjutkan. Kita lanjutkan, ada generasi yang di bawahnya lagi yang akan lanjutkan. 3 generasi yang perlu bersaut-sautan. Ini yang saya mau bagi Bapak Ibu buat semuanya. Mari mendengarkan suaramu, jangan sampai Tuhan kaget. Ini anak saya siapa, yang mana lagi yang teriak? Jarang nyanyi dia. Kalau saudara jarang nyanyi, jarang nyembah, begitu saudara dia Tuhan bisa dengar gini, ini suara siapa ya? Gak pernah saya dengar. Tapi kalau misalnya maaf saya sebutin nama, suaranya Dandi lagi nyanyi, Tuhan bisa tahu ini anakku Dandi. Dia suka orkestra. Firman-Nya berkata, di waktu tidur dia berkati. Loh, iya. Oke, jangan pernah diam. Mari nyanyi sembah Tuhan. Itu titik di mana kita alami kesembuhan dari Tuhan, ada di hadirat Tuhan, dan itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari Pak, rilis.